Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Hari ini Miss Dini akan menjelaskan materi IPS kita tentang kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Seperti kita ketahui, latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu adalah Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah. Sama halnya seperti Portugis, bangsa Spanyol juga melakukan ekspedisi. Setelah Portugis gagal untuk mencari sumber rempah-rempah yang ada di Indonesia, siapa saja tokohnya yang melakukan ekspedisi atau pelayaran ini untuk mencari sumber rempah-rempah? Kita lihat bersama-sama. Christopher Columbus memulai penjelajahannya pada tahun 1492 di bulan Agustus. Christopher Columbus saat itu membawa rombongannya menggunakan 3 kapal, Nina, Pinta, dan Santa Maria. Christopher Columbus beserta rombongannya memulai pelayarannya melewati Samudra Atlantik pada bulan Agustus 1492. Kemudian pada bulan Oktober 1492 sampai di sebuah daerah yang saat itu Columbus mengira India yang merupakan sumber rempah-rempah. Namun kenyataannya tempat yang dia datangi tersebut itu adalah benua Amerika. Ternyata mereka menyadari bahwa tempat itu bukanlah sumber rempah-rempah, melainkan kaya akan emas. Ketika menyadari bahwa daerah tersebut bukanlah sumber rempah-rempah, maka Christopher Columbus bisa dikatakan belum berhasil sesuai dengan tujuannya. Akhirnya Christopher Columbus kembali lagi ke Spanyol, ke daerah asalnya. Perjalanan kedua, ekspedisi atau pelayaran berikutnya dilanjutkan oleh Ferdinand Magellan dan Juan Sebastian Elcano sebagai kaptennya. Ekspedisi yang dilakukan oleh Ferdinand Magellan dimulai pada Agustus 1519. Perjalanan mereka dimulai dari Spanyol melintasi Samudra Atlantik. Lalu pada bulan Maret 1520, hampir 1 tahun kemudian mendarat di sebuah pulau tepatnya di Argentina, yaitu di Puerto San Julian. Kemudian pada tahun 1520, tepatnya di bulan Oktober, mereka mewujudkan perjalanannya melalui Samudra Pasifik. 1 tahun kemudian, tepatnya di 1521, mereka tiba di Pulau Guam, yaitu yang sekarang dikenal dengan Filipina. Saat itu mereka disambut baik oleh Raja Cebu, yang pada saat itu Raja Cebu mengalami konflik oleh suku Mactan. Dan tragisnya, Ferdinand Magellan terbunuh oleh suku Mactan. Namun ekspedisi tidak berhenti begitu saja, akan tetapi ekspedisi tetap dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Di tahun yang sama, tepatnya di bulan November, rombongan Juan Sebastian Elcano tiba di Tidore, Maluku. Juan Sebastian Elcano beserta rombongannya pada saat itu disambut baik oleh kerajaan Tidore yang akan dijadikan sekutu oleh kerajaan Tidore. Namun di sisi lain, Portugis merasa terancam karena kedatangan bangsa Spanyol ke daerah Maluku. Bangsa Portugis merasa bangsa Spanyol akan merebut daerah kekuasaannya. Saat itu, kerajaan Tidore bermusuhan dengan kerajaan Ternate, di mana kerajaan Ternate bersekutu dengan Portugis. Akhirnya terjadilah perebutan kekuasaan di antara dua bangsa ini. Karena Portugis merasa Spanyol telah melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu perjanjian Tordesillas, maka mereka mengadakan sebuah kesepakatan baru yang diberi nama Perjanjian Saragossa. Adapun isi dari Perjanjian Saragossa adalah sebagai berikut. Dengan adanya Perjanjian Saragossa tersebut,
maka Spanyol otomatis harus mundur dan mengangkat kaki dari wilayah Maluku. Dan akhirnya bangsa Portugis tetap menguasai daerah kekuasaannya, yaitu Maluku. Nah, jadi seperti itu anak-anakku sekalian. Gimana? Cukup jelas dengan penjelasan Miss Dini di sini? Oke, kalau cukup jelas, jangan lupa saksikan materi berikutnya yang akan disampaikan pada kalian setelah materi ini. Kita ketemu lagi di materi berikutnya, yaitu tentang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kita saksikan bersama-sama esok hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.